Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk para siswa-siswi SMP Melati Indonesia. Balik lagi sama Miss Mega. Minggu kali ini materi kita ada dua ya. Yang pertama adalah tentang kebahasaan. Nah, kebahasaan ini terdiri dari dua. Ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif terdiri dari kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam bagian bab 2 tentang sebuah pidato persuasif. Selanjutnya kalian pahami tentang penjelasan yang akan Miss Mega berikan kepada kalian ya. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Mega ya melalui WA Miss Mega. Silakan dipelajari dan dipahami. Sampai selesai ya videonya. Ditonton. Kita akan mempelajari tentang kebahasaan. Kebahasaan ini terdiri dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita belajar bersama ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalimat aktif terlebih dahulu. Apa sih Miss Mega kalimat aktif itu? Oke, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Jadi, kalau yang aktif itu subjeknya melakukan sesuatu, sedangkan pasif subjeknya itu dikenakan sesuatu. Misalnya, ada contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita akan memperdalam dulu kalimat aktif ya. Ada kalimat kita sedang menyiram tanaman. Subjeknya adalah kita. Nah, aktivitas yang dilakukannya adalah menyiram tanaman. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kalimat pasif. Ada kalimat tanaman sedang disiram kita. Ingat ya, kalau pasif itu subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Berarti subjeknya ada di akhir dari kalimat. Ada contoh ayah membawa koper. Termasuk kalimat aktif atau pasif. Ya, masuknya ke dalam kalimat aktif. Kenapa? Karena ayahnya ada di awal kalimat. Ayah di sini adalah subjek. Di mana kalimat pasifnya? Contoh kalimat adalah koper dibawa ayah. Kopernya ini adalah pekerjaan dan subjeknya adalah ayah. Berarti ayahnya ada di akhir kalimat. Paham sampai sini? Miss Mega berikan contoh satu kali lagi ya tentang kalimat aktif dan pasif. Ada kalimat David membeli buku pelajaran. Itu masuk ke dalam kalimat aktif karena subjeknya adalah David. Aktif melakukan sesuatunya apa? Membeli buku. Oke, paham ya? Sedangkan kalimat pasifnya seperti apa? Kalimat pasifnya, buku pelajaran dibeli David. Berarti melakukan dulu baru subjeknya di akhir kalimat. Miss Mega harap kalian sudah mengerti ya tentang contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, ternyata kalimat aktif itu dibagi menjadi dua lagi, nah. Kalimat aktif ada transitif dan kalimat aktif intransitif. Kita akan mempelajari sekarang kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Sekarang kita akan memahami identifikasi dari kalimat aktif transitif ya. Apa sih Miss Mega kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. Kalian tahu objek? Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Atau bisa juga objek itu adalah suatu kata benda. Miss Mega harap kalian memahami
definisi dari kalimat aktif transitif ya nak. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kalimat aktif transitif ya nak. Sebelumnya kalian harus mengingat kalimat aktif transitif adalah kalimat yang memiliki objek. Objek adalah kata benda ya. Coba kalian lihat di layar kalian, ada kalimat Risma menyapu halaman. Miss Mega tanya, kata objeknya di mana? Ya, objeknya adalah halaman. Kegiatannya apa? Menyapu. Paham? Kalau kurang paham kita coba lagi ya. Ada kata Aziz menendang bola. Aziz adalah subjek, menendang adalah predikat, sedangkan bola adalah objek. Ya, objeknya adalah bola. Paham ya? Ada kalimat lagi nih biar lebih paham. Nana menggendong tas. Nana adalah subjek, menggendong adalah predikat, sedangkan tasnya adalah objek. Paham ya? Miss Mega, objek itu ada kata apa aja? Banyak sekali nak, tergantung predikat yang kalian buat. Misalnya predikatnya adalah membeli. Objeknya bisa membeli payung, membeli tas, membeli kerudung, membeli baju, membeli celana. Ya, paham tidak? Jika masih kurang paham, misalnya predikatnya adalah melempar. Objeknya adalah bola. Seperti itu ya. Bisa juga melempar kayu, melempar petasan, melempar payung, dan lain sebagainya. Paham ya? Sekarang kita mengidentifikasi kalimat aktif intransitif. Apa sih Miss Mega kalimat aktif intransitif? Dengar ya baik-baik. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek atau tidak memerlukan suatu objek. Isinya hanya subjek dan predikat saja. Oke? Kita langsung masuk ke dalam contoh ya. Contohnya ada kata Amir berdiri. Amirnya adalah subjek. Berdirinya adalah predikat. Jadi dia tidak memiliki objek. Paham? Ada lagi kalimat Rini pergi. Rininya adalah subjek. Pergi adalah predikat. Tidak ada objek atau penjelas dari predikat ya. Sudah paham? Oke, Miss Mega coba berikan beberapa contoh lainnya ya. Seperti adik berjalan, ayah bekerja, Udin bertanya, Ria pergi, Anang datang, ia menangis. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat aktif intransitif. Catatan ya, diingat dengan baik, kalimat aktif transitif harus ada objek. Sedangkan kalimat aktif intransitif kebalikannya, tidak memerlukan objek atau tidak memakai objek. Paham ya nak? Miss Mega sudah anggap kalian sudah memahami kalimat aktif dan kalimat pasif, serta kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Selanjutnya kita sudah masuk ke materi bab 2 tentang pidato persuasif. Kita pelajari bersama ya. Apa sih itu pidato? Apa sih itu pidato persuasif? Dari pengertiannya, strukturnya, serta langkah-langkahnya. Paham? Sebelum kita masuk ke dalam identifikasi tentang pidato persuasif, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu dari suatu pidato. Apa sih pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan suatu gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang ingin kalian berikan kepada pendengar. Seseorang yang berpidato di depan umum disebut sebagai orator.
seseorang yang berpidato itu disebut orator ya, Nak. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke identifikasi dari pidato persuasif tema kita. Apa sih pidato persuasif? Pidato persuasif itu isinya berupa mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, bedanya pidato biasa dengan pidato persuasif adalah jika pidato persuasif itu isinya ada mempengaruhi si pendengar. Jadi, bagaimana caranya kalian berpidato tetapi si pendengar terpengaruhi oleh kalian dengan pidato-pidato yang kalian berikan? Contoh pidato persuasif ini tuh seperti misalnya pemilihan presiden, pemilihan ketua RT, pemilihan Pak Lurah, pemilihan wali kota Bekasi. Mana pidato-pidato ini mempengaruhi si pendengar. Contohnya itu misalnya ketua RT ya, kita ambil ketua RT saja yang paling sederhana. Misalnya di suatu daerah ada pemilihan ketua RT. Kalau pemilihan itu berarti lebih dari 1 orang, 2 atau 3 orang. Oke? Jadi masing-masing calon ketua RT di sini akan berpidato. Pidato yang dibawakan oleh calon ketua RT di sini termasuk ke dalam pidato persuasif. Mengapa? Karena calon ketua RT di sini harus mempengaruhi si warga atau pendengar untuk memilih dia. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya? Oke, agar kalian lebih memahami pidato persuasif, Miss Mega kasih satu contoh lagi yang sederhana ya. Kalian di sekolah itu ada yang namanya organisasi. Organisasinya itu OSIS. Kalian tahu kan OSIS? Misalnya diri kalian ingin mencalonkan diri kalian sebagai ketua OSIS di sekolah kalian. Pada saat pemilihan sebagai ketua OSIS itu ada tahap-tahapannya. Kalian disuruh berpidato. Pidato yang kalian bawakan di sini masuknya ke dalam pidato persuasif. Kenapa? Karena kalian harus mempengaruhi siswa-siswi atau teman-teman kalian supaya mereka memilih kalian atau mempercaya kalian sebagai ketua OSIS selanjutnya. Gitu. Seperti itu ya. Jadi intinya pidato persuasif itu isinya berupa ajakan atau mempengaruhi si pendengar. Paham ya? Sekarang kita lanjut ya ke materi istilah-istilah yang terdapat dalam sebuah pidato. Nah, istilah-istilah pidato ini ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada gagasan, yang kedua itu ada pikiran, yang ketiga itu ada pandangan, yang keempat itu ada arahan, dan yang kelima ada pesan. Kita coba definisikan satu-satu ya, Nak. Pertama kita akan definisikan tentang gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan berupa ada pengetahuan, ada pengamatan keinginan, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan pikiran apa? Pikiran adalah hasil pikiran dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada pandangan. Pandangan adalah hasil melihat atau memerhatikan sesuatu di sekeliling kalian. Yang keempat ada arahan. Arahan di sini yaitu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada pesan. Pesan di sini adalah perintah atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat diambil dari nilai positifnya. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke dalam materi menelaah struktur dari teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang keempat ada penutup. Kita definisikan satu-satu ya. Yang pertama itu kita akan mendefinisikan pembukaan.
Pembukaan di sini bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang akan hendak dikemukakan. Nah, isi dari pendahuluan ini ada apa saja? Ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan latar belakang dari suatu masalah. Kita masuk yang kedua ya. Yang kedua di sini ada isi suatu pidato. Nah, pada bagian ini adalah bagian inti dari suatu pidato. Hal-hal yang hendak disampaikan terdapat pada bagian isi dari suatu pidato. Nah, di bagian ini pula ajakan atau mempengaruhi si pendengar ada di isi dari suatu pidato ini yang akan diutarakan oleh kalian. Pada bagian isi adalah bagian yang sangat penting dari suatu pidato persuasif. Karena bagian isi di sini adalah kalian harus menggunakan kata-kata ajakan. Paham ya? Dan yang ketiga ada penutup suatu pidato. Penutup suatu pidato itu ada isinya. Isinya yang pertama adalah kesimpulan dari uraian yang kalian berikan. Yang kedua ada permintaan maaf kepada hadiran atau kehilafan atas kesalahan yang mungkin terjadi, baik kalian lakukan sengaja maupun yang tidak sengaja. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Dalam penutup dapat juga diisi dengan mengutip pendapat atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh besar atau pantun yang sesuai dengan situasi saat itu. Semoga kalian bisa memahami struktur dari sebuah teks pidato persuasif ya nak. Agar kalian mampu memahami pidato teks persuasif, kalian bisa buka buku paket bahasa Indonesia ada di halaman 34 sampai 35. Di situ ada pembuka, ada isi, dan penutup. Contohnya, ya. Miss Mega harap kalian dapat memahami penjelasan Miss Mega yang barusan kalian pelajari dan dengarkan ya. Selanjutnya, Miss Mega akan menjabarkan tugas kalian di minggu ini. Yang pertama, kalian membuat 5 contoh kalimat aktif, 5 contoh kalimat pasif, 5 contoh kalimat aktif transitif, 5 contoh kalimat aktif intransitif. Paham ya? Berarti ada berapa contohnya? Ada 20. Tugas kedua, kalian buka buku paket kalian di halaman 31 ada contoh pidato persuasif. Di sini kalian buat strukturnya dari teks pidato teks persuasif. Di mana pembuka, di mana isi, di mana penutup. Oke, yang sudah kita pelajari ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan terus semangat ya belajar di rumahnya. Dan kita saling mendoakan semoga virus corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.